Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pertemuan kelima tentang pembiayaan jangka panjang 2. Pada hari ini kita akan membahas tentang saham preference dan saham biasa. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan atau penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Yang mengeluarkan saham tersebut itu disebutnya sebagai emiten. Saham preferen merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Keuntungan maksimum pemegang saham preferen biasanya dibatasi dengan sejumlah dividen tertentu yang tidak memiliki hak atas sisa laba. Jadi saham preferen ini dividennya itu diutamakan dari pemegang saham biasa. Jadi di pemegang saham preferen dapat duluan, baru pemegang saham biasa. Tapi kekurangannya adalah dia tidak memiliki hak atas sisa laba. Jadi kalau pemegang saham preferen itu dividennya sudah diucapkan, sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Dividen kamu hanya segini. Nanti kalau masih ada sisanya nggak bisa dapat. Terus saham preferen dividennya bersifat kumulatif. Kumulatif itu artinya kalau misalkan tahun 2008 belum dibayar, 2009 belum dibayar, sampai dengan 2011 belum dibayar, maka itu dibayarnya harus 4 kali. Jadi diakumulasikan, dijumlahkan ke tahun terakhir. Ada jenis saham preferen, ada saham preferen kumulatif, saham preferen partisipatif. Kalau partisipatif intinya kumulatif sih sama, pembayaran dividennya itu diakumulasikan kemudian diutamakan daripada pemegang saham biasa. Kalau partisipatif itu ada tambahan bahwa pemegang saham preferen berhak atas sisa laba setelah semua pemegang saham preferen mendapatkan bagian. Jadi kalau ada sisanya pemegang saham preferen partisipatif masih dapat. Kemudian ada hak suara saham preferen diutamakan dari saham biasa. Ketepatan penarikan bisa di pasar terbuka pada harga pasar dan ada banyak fasilitas untuk penarikan saham preferen. Pelunasannya menguntungkan bagi investor. Kemudian ada pertukaran saham preferen. Maksudnya ada saham preferen yang bisa dipertukarkan dengan saham biasa. Misalkan satu saham preferen ditukarkan dengan 2 saham biasa, itu namanya saham preferen convertible. Kemudian ada saham preferen yang tidak bisa dipertukarkan, itu adalah saham khusus. Kemudian ada saham biasa. Saham biasa adalah pemilik akhir perusahaan. Nah, ada istilah-istilahnya, ada nilai nominalnya di situ. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada lembar saham tersebut. Jadi kalau contoh di sini ada menjual 10.000 lembar saham, harga per lembarnya 3.600, nilai nominalnya 400, maka bisa kita hitung total modal saham yang tersedia adalah 36 juta. Dapat dari mana? 10.000 dikali 3.600. Nah, nilai nominalnya adalah 400 dikali 10.000 adalah 4 juta. Berarti nilai nominal 4 juta, tambahan modal yang disetor 32 juta, totalnya 36 juta, itu sama saja dengan 3.600 harganya dikali dengan 10.000 lembar saham yang beredar. Kemudian ada nilai buku dan nilai likuidasi, ada nilai pasar, itu nanti kalian pelajari sendiri. Ada hak-hak dari pemegang saham biasa, yaitu ada pembayaran dividen kas, kalau misalkan dibagikan ya. Kemudian ada hak pemberian suara untuk memilih atasan, direksi, komisaris, itu pemegang saham biasa. Ada hak untuk membeli saham baru, ada hak untuk pembayaran dividen, ada hak atas aktiva setelah pembayaran yang lebih senior dalam likuidasi. Kalau misalkan perusahaan bangkrut, dia juga mendapatkan uang setelah pemegang saham preferen dan pemegang obligasi dibayarkan. Nah, di sini ada perhitungannya. Kita mau melihat mana yang lebih menguntungkan. Nah, kalau ada pajak gimana? Saham biasa atau saham preferen atau obligasi? Nah, di sini adalah saham preferen versus obligasi versus yang dikenai pajak. Oke, itu kira-kira gambaran besar dari pertemuan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.